Dalam serangan terbaru pada hari Senin, rudal dengan tulisan dalam bahasa Inggris, Persia, dan Ibrani berbunyi "Kalian akan menyesal", diluncurkan oleh militer Iran ke kota Haifa yang merupakan kawasan pelabuhan terbesar dan terpenting di Israel, sekaligus pusat industri dan energi Israel. Peluncuran rudal dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia Iran dan bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Garda Revolusi juga memperingatkan bahwa dengan menargetkan lokasi sipil dan infrastruktur terkait minyak, Israel pasti akan mendapatkan balasannya. Militer Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Sementara itu, Israel juga terus membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal di sejumlah kota di Iran. Jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di Teheran, Iran. Dari kejauhan nampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lain juga nampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran, di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Iran melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan Israel sejak hari Minggu. Sementara itu, Israel juga terus membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal di sejumlah kota di Iran. Dan untuk membahas memanasnya kembali perang antara Iran dan Israel, kita sudah terhubung dengan peneliti Asia Middle East Center, Bapak Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam Pak Pizarro, apa kabar? Selamat malam Mbak Reni, kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali dengan iNews, Pak Pizarro. Pak Pizarro, mengapa Iran akhirnya memutuskan melakukan serangan balasan ke pangkalan militer Israel, padahal yang diserang Lebanon, bukan wilayah Iran? Iya, karena Reni kita mengetahui bahwa dari awal Iran itu sudah memberikan informasi kepada Amerika Serikat, kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran itu memasukkan unsur Lebanon, itu tidak bisa dipisahkan gitu. Maka jika Lebanon diserang oleh Israel, maka itu juga serangan bagi Iran. Dan ini juga menarik ya, ini kan sebenarnya Iran melakukan respon serangan kepada Israel setelah Israel menyerang Lebanon. Karena bagi Iran, baik Amerika Serikat maupun Israel, itu dua koin yang sama itu. Itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi bagi Iran, siapapun yang menyerang Lebanon, jika itu sekutu Amerika Serikat, itu sama saja dengan pelanggaran gencatan senjata yang sudah ditetapkan oleh Iran. Makanya kemudian Iran ini juga menarik Mbak Reni. Dia sekarang melakukan serangan itu langsung kepada Israel, tidak lagi memakai proksi seperti Hizbullah ya. Dia tidak menunggu lagi Hizbullah untuk melakukan serangan kepada Israel, tetapi dia langsung melakukan serangan kepada Israel. Ini menurut saya ada pesan yang sangat kuat disampaikan oleh Iran. Yang pertama, kekuatan militer mereka itu sudah pulih setelah dalam 2 bulan ini terlibat peperangan dengan Amerika Serikat, ada jeda gencatan senjata, dan kemudian Iran itu berhasil memulihkan sistem pertahanan udaranya, rudalnya. Karena nggak main-main ini, Reni ya. Kalau kita lihat, yang dilakukan oleh Iran kepada Israel itu 30 rudal langsung dikirim gitu ya kepada Israel. Dan menariknya, Israel itu melarang publik dan media di sana untuk melansir foto-foto kerusakan Israel. Ini membuktikan berarti ini memang ada, ini jelas ini serangan yang dilakukan oleh Iran itu menimbulkan berbagai macam fasilitas kerusakan yang ada di Israel, dan itu coba ditutup-tutupi oleh Israel. Karena serangan yang dilakukan oleh Iran ini misalkan pertama dia nyerang Negev. Negev ini kita mengetahui di sini ada fasilitas nuklir di Mona ya, yang itu ada di Negev. Kemudian itu juga fasilitas militernya dan fasilitas intelijennya. Jadi serangan Iran ini langsung dia masuk kepada basis-basis militernya Israel, agar kemudian ini menjadi pesan pelajaran yang penting bagi Iran bahwa kesabaran kami sudah selesai. Kami udah nggak bisa sabar lagi. Bahasanya itu kalau Anda melakukan serangan, kami akan melakukan balasan gitu. Jadi ini pesan gitu bagi Iran bahwa mereka tuh nggak lagi cuma ngancem, nggak cuma omon-omon doang, tetapi langsung diterjemahkan dengan rudal, tidak lagi kata-kata. Dan ini pesan yang sangat penting. Dan kemudian kenapa ini juga Israel diserang oleh Iran? Karena ini pintar juga Iran nih. Iran ini ingin memperkeruh hubungan antara Donald Trump dengan
Netanyahu. Iran udah tahu ini ada keretakan di antara keduanya, maka kemudian dilakukan serangan agar kemudian hubungan antara Netanyahu dan Donald Trump itu semakin lama semakin tegang, semakin panas ya. Karena kan Trump udah bilang, Netanyahu, kamu jangan melakukan serangan balasan kepada Iran. Biarkan Iran menyerang agar dia mau kembali ke meja perundingan. Tetapi menarik ya, Netanyahu kemudian melakukan serangan balasan gitu. Dia tahu ini Netanyahu pasti akan melakukan serangan balasan. Karena gini, Israel itu dia punya doktrin keamanan mandiri. Walaupun dia bergantung kepada Amerika Serikat, walaupun dia bergantung kepada Trump, tapi ujung-ujungnya mereka harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak perlu menunggu restu dan lampu hijau dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan-serangan mendesak kepada Iran, kepada Hizbullah. Dan makanya kan ini terjadi, kemudian Israel juga melakukan serangan kepada Iran gitu. Jadi ini situasinya memang sangat panas, dan bahkan walaupun kata Trump bahwa Iran dan Israel itu sudah sepakat menghentikan senjata, tidak ada jaminan, Reni, ya, bahwa kedua belah pihak ini benar-benar akan menghentikan senjatanya. Karena Israel udah ngomong, walaupun kami jeda sementara tidak menyerang Iran, kami tetap akan melakukan serangan kepada Hizbullah. Dan jangan lupa, kenapa Iran melakukan serangan kepada Israel? Karena Israel melakukan serangan kepada Hizbullah. Karena Israel melakukan serangan kepada Libanon. Jadi, bukan tidak mungkin, ini beberapa saat lagi atau ke depan, ini akan ada lagi serangan-serangan dilakukan oleh Iran kepada Israel, kalau Israel tetap tidak berhenti melakukan serangan kepada Libanon dan kepada Hizbullah. Begitu, Reni. Menarik sekali Pak Wizarto, tadi Anda berstatement Iran ingin memperkeruh hubungan AS dan juga Israel. Apa tujuan akhir yang kira-kira ingin didapatkan oleh Iran, Pak Wizarto? Jadi begini, Reni, problematikanya kan, kenapa tuh Donald Trump selalu mengubah-ubah pasal-pasal MOU dengan Iran? Kan berkali-kali itu kan diubah sama dia. Karena Iran tahu, ini sebenarnya ada bisikan Netanyahu, ada pesan dari Israel. Kenapa poin-poin kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran itu tidak pernah utuh, selalu direvisikan berkali-kali gitu loh. Kenapa? Donald Trump itu tidak sekedar dia sedang bernegosiasi dengan Iran, tetapi Donald Trump juga sedang bernegosiasi sama Israel agar kemudian dia menyepakati kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran. Tapi problematikanya, Amerika Serikat dan Israel sama-sama punya musuh bersama nih, Iran namanya nih, Reni ya. Tetapi cara mereka menangani problem itu ini berbeda. Contoh, Amerika Serikat itu hanya meminta bahwa Iran itu tidak boleh punya senjata nuklir. Tapi Israel mengatakan bahwa fasilitas nuklir Iran itu harus dihancurkan. Tidak boleh punya senjata nuklir, tetapi uraniumnya juga dihancurkan, nuklirnya juga dihancurkan, dan uraniumnya diserahkan kepada Amerika Serikat gitu. Dan ini terjadi perbedaan pandangan. Kemudian Amerika Serikat cukup itu melemahkan Hizbullah, melemahkan Iran, tetapi Israel punya visi benar-benar menghancurkan Hizbullah. Karena itu kan mereka bertetangga itu, Libanon dengan Israel, dan Hizbullah itu menjadi ancaman nyata bagi Israel gitu. Dan inilah kenapa kemudian Iran itu ingin memperkeruh hubungan antara Donald Trump dengan Netanyahu, karena dia ingin mengusir Netanyahu dari kesepakatan ini gitu. Karena Netanyahu itu kan selalu cawe-cawe, dia selalu intervensi. Apapun poin-poin yang diusulkan oleh Donald Trump harus ada kepentingan bagi Israel dimasukkan di situ. Misalkan ya, Israel itu tidak setuju dana-dana aset yang di Iran yang ditahan oleh Amerika Serikat itu dicairkan kepada Iran. Israel sangat marah sekali, dia tidak setuju. Karena kalau dana aset-aset Iran dicairkan yang jumlahnya sekitar ada 100 miliar US dollar, itu akan membuat Iran memperkuat pertahanan fasilitas udaranya, memperkuat fasilitas angkatan lautnya, memperkuat fasilitas nuklirnya gitu. Bahkan dia tidak mau dana itu dicairkan. Kalau Amerika Serikat kan masih terpikir nih, oke lah kita cairkan dulu 20% dari dana yang ditahan agar Iran itu mau ke dalam negosiasi. Tapi Israel sama sekali nggak mau. Apalagi dia takut dana-dana yang dicairkan oleh Amerika Serikat nanti kepada Iran itu kemudian diselundupkan kepada Hizbullah untuk memperkuat pasukan Hizbullah. Ya bayangkan ya, Reni ya, ratusan ribu rudal yang dimiliki Hizbullah itu otaknya, itu bohirnya, itu Iran gitu. Makanya kemudian kan Hizbullah itu berani bertarung secara panjang bersama Israel, dan dia sampai sekarang tuh tetap eksis yang di sana gitu. Nah inilah kemudian yang memperkeruh suasana, karena poin-poin kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran itu benar-benar Netanyahu tidak mau ditinggalkan. Dia tidak mau dikesampingkan oleh Donald Trump, dan bahkan dia berani melawan Donald Trump gitu kan. Ini aja kan, misalkan kamu jangan nyerang Iran, tapi tetap diserang Iran. Kamu jangan nyerang Beirut, tetap dibom sama Beirut. Ini membuktikan Netanyahu itu betul-betul liar, dan dia tidak bisa didikte oleh Donald Trump karena dia memiliki kepentingan sendiri. Ya, saya tertarik dengan salah satu poin Anda yang menyebut bahwa Israel tidak setuju dana dan aset-aset Iran ini dicairkan. Berarti kita bisa bilang bahwa Israel dan juga Amerika Serikat ini banyak berbeda pendapat begitu Pak Ghazali? Betul, itulah kenapa
Donald Trump sering dikritik oleh publik Amerika Serikat, ahli militer dan juga Pentagon. Ini kita sebenarnya pengen American first, apa Netanyahu first, apa Israel first? Karena Reni, kalau ini demi kepentingan Amerika Serikat, saya yakin negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran itu sudah selesai. Karena beberapa poin kesepakatan, Iran itu sepakat membuka Selat Hormuz, kemudian sebagai jaminannya aset-aset dicairkan. Kemudian juga misalkan Iran juga sepakat untuk menurunkan kapasitas penganyaan uraniumnya, seperti tuntutan Amerika Serikat, asal uraniumnya itu tidak dibawa ke Amerika Serikat. Itu sebenarnya kan udah sepakat. Tapi kan ini menjadi rumit karena Israel, kelompok-kelompok lobby Zionis, donatur Donald Trump yang terkoneksi dengan Israel, dia mengintervensi ya poin-poin kesepakatan itu agar apa? Agar ini tidak menguntungkan bagi Iran gitu. Makanya kan dikritik. Kan simple. Bagaimana kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran itu bisa terjadi asal Amerika Serikat mau menjauhkan diri dari Israel, mau menjauhkan diri dari kepentingannya Netanyahu, kepentingannya Zionis. Selama kemudian kepentingan Zionis lebih banyak diakomodir oleh Donald Trump, maka selama itu pula lah negosiasi gencatan senjata dengan Iran itu akan sulit terjadi gitu. Iran ini kan kesel kenapa negosiasi ini tidak berlangsung, karena tiap hari, tiap pekan itu poin-poin yang diusulkan oleh Donald Trump itu selalu berubah-ubah. Jadi teks mana yang ingin disepakati gitu ya. Itu satu butir kesepakatan aja susah untuk dapat kesepakatan, apalagi kemudian ditambah poin-poin baru gitu. Misalkan poin baru yang sekarang dituntut oleh Trump kan, Iran itu kan punya 3 fasilitas nuklir. Sama Amerika Serikat hanya boleh cuma 1 gitu. Itu kan tidak mungkin diterima oleh Iran. Baik Pak Pizarro, apakah saling serang antara Iran dan Israel berpotensi membuka babak baru perang terbuka? Tapi tahan dulu, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News pemirsa, dan kita kembali terhubung dengan peneliti Asia Middle East Center Bapak Pizarro Ghazali Idrus. Pak Pizarro, terima kasih sudah terhubung kembali, dan langsung saja, apakah saling serang antara Iran dan Israel berpotensi membuka babak baru perang terbuka, Pak Pizarro? Iya, selama Israel terus melakukan serangan kepada Lebanon, selama itu pula Iran menurut saya akan membombardir Israel. Jadi seperti itu. Jadi ini Reni, kita tidak bisa melihat hanya pada konteks hubungan antara Iran dengan Israel gitu ya. Tetapi ada faktor Lebanon, bahkan ada faktor Gaza dan Palestina sekarang seperti itu ya. Jadi menurut saya situasi perang terbuka ini kemungkinan akan terjadi. Kalaupun sekarang misalkan mereka berhenti sementara gitu ya, itu tidak menjamin perdamaian itu betul-betul terwujud. Karena jangan lupa Reni ya, Israel akan memasuki pemilu pada bulan Oktober nanti. Netanyahu ini benar-benar jadi pertaruhan dia perang sama Iran. Kalau dia dinilai lemah, kalau dinilai tunduk dan tidak melakukan serangan balasan kepada Iran, maka citranya, kredibilitasnya itu akan runtuh. Karena sayangnya masyarakat Israel dalam survei itu menyetujui serangan yang dilakukan Israel kepada Iran. Jadi Netanyahu perlu mengambil hati masyarakat Israel dengan melakukan serangan kepada Iran, dan ini menurut saya Netanyahu akan lebih mendengar suara politik di dalam negerinya Israel ketimbang suaranya Donald Trump. Seperti itu. Jadi ini eskalasi masih akan terus terbuka. Apalagi panglima militernya dan juru bicara militernya Israel sudah mengatakan, walaupun kami sementara menghentikan serangan kepada Iran, kami akan terus tetap melakukan serangan kepada Hizbullah. Itu yang satu. Kedua, ini eskalasinya bukan lagi menjadi terbuka, ini bahkan menjadi perang kawasan. Karena Houthi, sekutunya Iran yang ada di Yaman, itu ikut melontarkan rudal kepada Israel. Ini untuk pertama kalinya loh Reni. Setelah sepanjang perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel dalam beberapa bulan terakhir ini untuk pertama kalinya Houthi mendeklarasikan melakukan serangan kepada Israel, dan mereka siap menutup Babul Mandeb. Ya, kalau Selat Hormuz sudah ditutup, Babul Mandeb sudah ditutup, ini energi global, ekonomi global akan terkena dampak yang begitu sangat besar gitu. Jadi sekarang perang itu sedang perang proksi, dan yang terbaru bahwa Houthi siap menghalau kapal-kapal berbendera Israel untuk melewati Laut Merah seperti itu ya. Dan ini kalau kemudian ini dihentikan, pasti Israel itu kan akan merespon serangan kepada Houthi, dan jika Houthi diserang, maka di Lebanon berdarah, Yaman berdarah, Iran berdarah, ini akan menjadi perang kawasan yang sangat terbuka sekali. Jadi menurut Anda ini bukan hanya akan terjadi perang terbuka, tapi juga perang balasan begitu ya Pak Pizarro. Baik Pak Pizarro, serangan Israel ke Lebanon ini kan terjadi saat perundingan damai antara Iran dan Amerika Tengah terus-terusan diupayakan. Nah, apakah ini bisa dibaca sebagai upaya sabotase Israel agar perdamaian tidak pernah terjadi begitu? Iya, bisa juga dibaca seperti itu Reni. Karena memang
kalau Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan, ini bencana bagi Israel. Karena Israel membutuhkan Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran. Israel itu tidak mungkin melakukan serangan tersendiri kepada Iran kalau tidak mendapatkan dukungan Amerika Serikat. Karena Iran terlalu tangguh. Dan ini kan terbukti bahwa Iran itu berhasil membombardir wilayah-wilayah fasilitas strategisnya Israel loh. Di wilayah Negev, di wilayah Haifa, di wilayah Galilea. Itu kan infrastruktur strategis, ekonomi strategis, pangkalan laut, pangkalan pelabuhan udara, dan lain sebagainya. Ini berhasil dia melakukan membombardir dan memberikan tekanan yang sangat maksimal bahwa Iran itu berani melakukan serangan langsung sekarang kepada Israel. Dan menariknya Reni, itu kan tanpa peringatan loh. Serangan Iran sekarang itu, dia langsung melakukan serangan direct tanpa peringatan. Ini membuktikan bahwa Iran sudah lelah bermain perang kata-kata, lelah bermain perang ancaman. Dia sekarang membuktikan janjinya untuk melakukan serangan langsung kepada Israel gitu. Jadi menurut saya Israel juga memang punya niat dia memang untuk melakukan sabotase. Kedua, memang Donald Trump juga tidak pernah serius untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata gitu. Donald Trump terlalu mendengar permintaan dari Netanyahu, selalu memberikan status istimewa kepada Netanyahu gitu ya. Karena kalau kemudian kepentingan Israel ini sebenarnya tidak dimasukkan dalam hal ini, menurut saya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran itu sudah terjadi gitu. Dan sejauh mana kesepakatan dan perdamaian bisa terwujud di Timur Tengah selama Donald Trump bisa menekan Netanyahu. Tapi pertanyaannya, apakah Netanyahu bisa ditekan oleh Amerika Serikat? Apakah dia tunduk sama Amerika Serikat? Yang terbaru saja, oposisi Israel, Naftali Bennett ya, ini melawan politiknya Netanyahu, tiba-tiba sekarang mendukung Netanyahu. Dia mengatakan Amerika harus menghargai Israel. Israel punya kedaulatan sendiri, bahwa Israel diserang sama Iran, maka mereka melakukan balasan. Padahal yang terjadi kan sebenarnya Israel lebih dahulu melakukan serangan kepada Lebanon, dan kemudian akhirnya direspon oleh Iran untuk melakukan serangan kepada Israel. Jadi saya kira ini dan Israel jangan lupa Reni, dalam sejarahnya dia berkali-kali loh melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Contoh, Amerika Serikat meminta agar Israel tidak mencaplok wilayah tepi barat, mengeluas pemukiman Israel tepi barat, dilakukan sama mereka. Amerika meminta Israel jangan menyerang Qatar, menyerang Doha, dilakukan juga oleh mereka. Ya, Israel minta jangan untuk hati-hati merespons serangan Iran, dilakukan oleh mereka. Ini bukti Israel tidak tunduk kepada Donald Trump. Dia memiliki bargaining tersendiri karena Israel tahu sebenci-bencinya, semarah-marahnya Donald Trump kepada mereka, Donald Trump masih membutuhkan Israel. Donald Trump masih membutuhkan Netanyahu karena kerjasama teknologi, militer, ekonomi yang ada di Amerika Serikat itu bekerja sama sangat intens dengan Israel. Jadi dari Netanyahu tuh udah punya kartu. Dia bisa ngomong ke Trump, kamu tuh tidak bisa melepaskan saya, kamu butuh saya ialah satelit kamu, sekutu kamu di Timur Tengah, tanpa saya kamu bukan apa-apa. Itu yang saya kira arogansi sekarang ditonjolkan oleh Netanyahu. Mungkin kalaupun dia menerima pernyataan Netanyahu untuk Donald Trump untuk sementara berhenti, mungkin sesaat saja. Itu bukan di betul-betul dia berhenti. Mungkin dia hanya sementara saja, tetapi dia akan menunggu momentum untuk membatalkan kesepakatan gencatan senjata dengan Iran dan melakukan serangan kembali kepada Iran dan negara-negara di kawasan. Jadi Pak Pizarro, menurut Anda Iran akan terus menyerang Haifa sebagai kawasan strategis milik Israel, Pak Pizarro? Pasti akan diserang sama dia, karena gini, ini perang yang dilakukan oleh Iran, dia kan tidak ingin, dia ingin serangan ini betul-betul memberikan dampak. Dia tidak ingin melakukan serangan kepada fasilitas sipil, tetapi kepada fasilitas energi, fasilitas laut, intelijen, nuklir. Dan kita khawatir, ini kan serangan juga ke Negev ya kan, ini kan berarti menyerang fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Israel seperti itu. Saya kira Iran tidak akan pernah berhenti selama dia diserang, selama Lebanon diserang, maka selama itu pula dia akan melakukan serangan balasan terus-menerus kepada fasilitas-fasilitas strategis yang ada di Israel. Baik, terakhir Pak Pizarro, bagaimana Anda melihat eskalasi dan saling serang ini ke depannya? Akankah berlangsung lama atau singkat, Pak Pizarro? Saya kira kita tidak, kalau kita lihat konstelasi antara Israel, Iran, dan Hizbullah, kita tidak bisa melihat bahwa ini akan berlangsung singkat. Saya kira walaupun dia berhenti sesaat, tetapi dalam hitungan jam, dalam hitungan bulan, itu bisa kembali berlangsung kembali. Karena gini, Israel sendiri kan dia juga tidak mau kelihatan lemah di depan Iran. Dia tidak mau kelihatan tunduk, karena tadi dia ada pemilu Oktober itu. Maka sepanjang sampai Oktober kita akan melihat Reni, eskalasi antara Israel dengan Hizbullah, dengan Iran itu akan terus dilakukan. Karena ini akan dijual sama Netanyahu kepada pendukungnya dan juga kepada partai-partai politik sayap kanan yang ada di Israel, kelompok Zionisme religius, yang itu terus mendesak Netanyahu untuk melakukan serangan kepada Iran dan kepada Hizbullah gitu. Karena kalau sampai Israel berhenti melakukan serangan untuk menumpas Hizbullah, itu akan menurunkan dukungan elektoral dari kelompok-kelompok Zionisme religius yang ada di Israel untuk memberikan vote
kepada Netanyahu di dalam pemilu mendatang, ya, di pemilu legislatif, di mana partainya Netanyahu, ya partai Likud itu akan terlibat di sana gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan eskalasi ini akan berlangsung singkat, ini bisa jadi akan berlangsung panjang. Karena kalau kita lihat aja di Gaza terjadi gencatan senjata, tetap dibombardir itu sama Israel, tetap dibunuh tokoh-tokoh pejuang Gaza oleh Israel, karena Israel itu memang dia sejak 1996 Netanyahu itu punya doktrin namanya clean break doctrine, bahwa tidak ada kompromi, tidak ada diplomasi dengan negara-negara Timur Tengah selama mereka tidak mau tunduk kepada Israel gitu. Jadi selama Israel masih ada di Timur Tengah, maka kekacauan yang akan terjadi di Timur Tengah itu juga akan terus berlangsung. Saya kira bukan hanya kasus Iran, kasus Libanon, kasus Suriah, ya saya waktu itu September 2002 ke Suriah itu pun masih dibom loh sama Israel, padahal tidak ada eskalasi yang dilakukan Suriah kepada Israel, tetapi itu masih dibom. Bahkan Israel mengancam bukan tidak mungkin setelah mereka menyerang Iran, mereka menyerang Turki gitu. Artinya Israel menurut saya tidak bisa dihentikan, dia butuh perang agar dia eksis, dan memang itulah politiknya Netanyahu. Selama ada perang, maka kan dia terhindar dari sidang-sidang korupsi yang ada di Israel, dan dia memang akhirnya bisa terus dia berkuasa di Perdana Menterian Israel dan terus bisa melancarkan proyek-proyek mereka untuk menguasai Timur Tengah. Baik Pak Pizarro, terima kasih atas dialog yang sungguh luar biasa menarik pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu Pak Pizarro. Terima kasih Reni, iNews. Sehat selalu. Ya pemirsa, Breaking News akan kembali bersama rekan saya Bayu Pradana usai jeda. Tetaplah bersama kami.